Apa sih pengertian dari PBB? Nah, PBB ialah singkatan dari Perserikatan Bangsa-Bangsa, yang mana daripada itu merupakan sebuah badan di dunia yang mewujudkan perdamaian yang diresmikan di San Francisco pada 26 Juni 1945 dan mulai berlaku pada 24 Oktober 1945. Nah, apa sih tujuan dari pembentukan PBB? Nah, tujuan dari pembentukan PBB ialah yang pertama, menjaga perdamaian dari keamanan internasional. Yang kedua, menekankan tindakan agresi atau pelanggaran lain yang mengganggu perdamaian berdasarkan prinsip keadilan dan hukum internasional. Yang ketiga yaitu mengembangkan hubungan persahabatan antar bangsa. Yang keempat, memecahkan masalah internasional. Dan yang kelima, menjadi pusat harmonis tindakan negara. Pemikiran-pemikiran PBB yang luhur dalam kehidupan kenegaraan yaitu ada 4. Yang pertama, bangsa-bangsa diharapkan hidup berdampingan secara damai. Kedua, setiap bangsa tidak boleh memaksakan kehendak kepada bangsa lain. Yang ketiga, bangsa-bangsa tidak boleh mencampuri urusan-urusan dalam negeri bangsa lain. Dan yang keempat, bangsa-bangsa diharapkan saling menghormati dan bekerja sama atas dasar persamaan dan kekeluargaan. Dan saya akan membahas tentang pemikiran dalam proklamasi kemerdekaan. Proklamasi kemerdekaan itu memiliki 2 pokok pikiran. Pertama, tentang keinginan Indonesia untuk menentukan nasibnya sendiri. Kemudian yang kedua, tentang pernyataan pengalihan kekuasaan. Pokok-pokok itu kemudian dirumuskan bersama para tokoh kemerdekaan. Artikel ini membahas tentang pemikiran isi dari teks proklamasi kemerdekaan Indonesia tahun 1945. Peristiwa proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Yang pertama itu pemberian janji kemerdekaan oleh Jepang, yaitu oleh Jenderal Kunaiki Koiso. Lalu setelah janji kemerdekaan itu diberikan ke negara kita, itu mulai dibukukan dengan membentuk badan-badan resmi. Di antaranya adalah BPUPKI, Panitia 9, dan PPKI, di mana badan-badan itu nantinya yang akan mengurus kemerdekaan negara Indonesia. Pasca pembentukan badan-badan itu, terjadilah sebuah peristiwa besar di Jepang, yaitu dibomnya 2 kota besar yang menjadi pusat urat nadi masyarakat Jepang, yaitu Hiroshima dan Nagasaki, yang membuat Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Setelah itu, di negara kita terjadi yang namanya vacuum of power atau kekosongan kekuasaan, yang mana kesempatan ini digunakan para tokoh bangsa untuk memperjuangkan kemerdekaan kita, yang diawali dengan Rengas Dengklok, yaitu peristiwa penculikan golongan tua oleh golongan muda, yang mana di situ terjadi perbedaan pendapat tentang pelaksanaan proklamasi di negara kita. Pasca Rengas Dengklok terjadi, lalu dilanjutkan dengan perumusan naskah, karena waktu itu sudah penculikan golongan tua oleh golongan muda, yang dimana di situ terjadi perbedaan pendapat tentang pelaksanaan proklamasi di negara kita. Pasca Rengas Dengklok terjadi, lalu dilanjutkan dengan perumusan naskah, karena waktu itu sudah disepakati oleh golongan muda dan golongan tua untuk langsung memproklamasikan kemerdekaan negara kita. Pasca proklamasi disusun, lalu dibacakanlah naskah proklamasi pada tanggal 17 Agustus 1945 pada pukul 9 oleh Soekarno yang didampingi Muhammad Hatta pada waktu itu. Dan setelah itu ditutup dengan upacara pengibaran bendera merah putih, dan secara resmi Indonesia dinyatakan merdeka. Selanjutnya masih mengenai proklamasi Indonesia, yaitu makna proklamasi bagi bangsa Indonesia. Saya bagi menjadi 6 poin. Yang pertama adalah lahirnya NKRI atau Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang kedua adalah kemerdekaan secara de facto, artinya bahwa Indonesia telah secara nyata merdeka dan dapat dibuktikan secara nyata. Yang ketiga, menaikkan martabat bangsa, di mana setelah merdeka, Indonesia menjadi negara bebas dengan martabat yang sama dengan bangsa-bangsa merdeka lainnya. Keempat, tonggak sejarah bangsa. Proklamasi ibarat tiang utama perjuangan bangsa Indonesia untuk tetap mempertahankan kemerdekaan dengan menjaga martabatnya. Kelima,
awal perjuangan baru. Setelah merdeka, perjuangan bangsa Indonesia tak begitu usai. Masih banyak visi misi yang harus dijalankan untuk membangun Indonesia yang lebih maju lagi. Terakhir, yang keenam, bentuk kedaulatan Indonesia. Dengan menyatakan kemerdekaan, Indonesia menjadi negara sendiri yang memiliki pemerintahan, hukum, dan tidak terikat dengan negara penjajah manapun. Yang terakhir adalah pemikiran dalam perangkat kenegaraan. Yang pertama, Presiden. Presiden memegang kekuasaan pemerintah berdasarkan Undang-Undang Dasar yang dipilih langsung oleh rakyat. Yang kedua, Wakil Presiden. Wakil Presiden memiliki tugas sebagai berikut. Yang pertama, melaksanakan tugas teknis pemerintah. Pemerintahan. Yang kedua, melaksanakan tugas khusus kenegaraan jika presiden berhalang hadir. Yang ketiga, menggantikan jabatan presiden apabila presiden diberhentikan atau meninggal dunia. Yang ketiga, menteri. Menteri bertugas membantu presiden beserta wakil presiden dalam urusan kenegaraan.